Ada hari-hari ketika kita bangun pagi bukan dengan harapan, melainkan dengan beban. Ada pagi yang terasa berat bahkan sebelum kaki kita menapak lantai. Kita tahu secara teologis bahwa Tuhan itu baik, tetapi secara emosional, hati kita sering bertanya, jika Tuhan setia, mengapa hidup terasa seperti ini? Ratapan pasal 3 tidak ditulis dari ruang ibadah yang nyaman, bukan dari puncak keberhasilan, dan bukan dari hidup yang rapi. Kitab ini lahir dari reruntuhan, dari kota yang hancur, dari jiwa yang remuk, dari realitas yang pahit. Yeremia menulis bukan sebagai orang yang sedang menang, tetapi sebagai orang yang bertahan. Justru dari tempat seperti itulah muncul pengakuan yang mengejutkan, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bukan, hidupku baik-baik saja. Bukan, masalahku sudah selesai. Melainkan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, bahkan ketika hidup terasa runtuh. Ini penting, karena seringkali kita hanya mengakui kesetiaan Tuhan ketika keadaan kita membaik. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kondisi hidup kita. Kata kasih setia di sini bukan sekadar perasaan hangat atau kenyamanan sementara. Dalam bahasa aslinya, ini menunjuk pada hesed, kasih yang berkomitmen, kasih yang tidak pergi ketika keadaan memburuk, kasih yang tetap ada bahkan saat kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita sering kecewa bukan karena Tuhan tidak setia, melainkan karena kesetiaan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita berharap kesetiaan berarti masalah langsung selesai. Tuhan sering menunjukkan kesetiaan dengan memberi kekuatan untuk melewati, bukan jalan pintas untuk menghindari. Kasih setia Tuhan tidak selalu menghentikan badai. Seringkali, kasih setia Tuhan menjaga kita tetap berdiri di tengah badai. Dan inilah iman yang dewasa, bukan iman yang berkata, "Aku percaya Tuhan karena hidupku baik," melainkan iman yang berkata, "Aku tetap percaya meski hidupku belum baik." Ayat ini melanjutkan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat Tuhan sering tidak terasa spektakuler. Kita mengharapkan mukjizat besar, tetapi Tuhan sering memberi nafas hari ini, kekuatan untuk bangun, kemampuan untuk bertahan satu hari lagi. Kita sering meremehkan rahmat harian karena kita membandingkannya dengan penderitaan yang besar. Namun justru rahmat itulah yang membuat kita belum menyerah, belum runtuh sepenuhnya, belum kehilangan iman sepenuhnya. Jika kita jujur, ada banyak alasan mengapa seharusnya kita sudah hancur. Namun faktanya, kita masih di sini. Kita masih hidup. Kita masih bisa berharap. Dan itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena rahmat Tuhan yang tidak pernah habis. Rahmat Tuhan tidak selalu menghilangkan luka. Seringkali, rahmat Tuhan mencegah luka itu menghancurkan kita sepenuhnya. Bagian ini sangat indah sekaligus menantang, yaitu selalu baru tiap pagi. Perhatikan, bukan berarti masalah selalu baru, tetapi rahmat-Nya yang baru. Artinya, Tuhan tidak memberi kita rahmat kemarin untuk menghadapi hari ini. Ia memberi porsi yang tepat untuk setiap hari. Inilah sebabnya kita dipanggil untuk hidup hari demi hari, bukan hidup dari kekuatan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Ketika kita mencoba menanggung beban esok hari-hari ini, kita merasa kewalahan. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita hidup seperti itu. Yesus sendiri berkata, "Cukuplah sehari kesusahannya." Bukan karena Tuhan tidak peduli masa depan, tetapi karena Tuhan ingin kita belajar percaya hari ini. Setiap pagi adalah undangan untuk percaya lagi. Bukan karena kita lupa kemarin, tetapi karena iman juga perlu diperbarui. Ayat ini ditutup dengan pengakuan, besar kesetiaan MU. Ini bukan pernyataan emosional semata. Ini adalah keputusan iman. Di tengah ratapan, di tengah rasa sakit, penulis memilih untuk mengingat siapa Tuhan itu, bukan hanya apa yang sedang Ia rasakan. Perasaan kita naik turun. Situasi kita berubah-ubah. Namun kesetiaan Tuhan tetap sama. Kadang kita tidak merasakan kesetiaan itu. Kadang doa terasa hampa. Kadang Tuhan terasa jauh.
Tetapi, jarak emosional kita tidak pernah membatalkan kehadirannya. Kesetiaan Tuhan tidak diukur dari seberapa kuat iman kita hari ini, melainkan dari siapa Tuhan itu sendiri. Apa artinya hidup dengan menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan? Artinya kita berhenti menunda iman sampai hidup rapi. Artinya kita berhenti mengukur Tuhan dari hasil instan. Artinya kita belajar percaya bahkan ketika belum mengerti. Kita boleh menangis. Kita boleh lelah. Kita boleh bertanya. Ratapan bukan tanda kurang iman. Ratapan justru menunjukkan bahwa kita masih berharap kepada Tuhan. Yang berbahaya bukanlah bertanya, melainkan berhenti berharap. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 mengajak kita melihat bahwa di tengah kehancuran pun Tuhan tetap bekerja. Bukan selalu dengan cara yang kita pahami, tetapi dengan kesetiaan yang tidak pernah meninggalkan. Hari ini, mungkin hidup kita belum berubah. Masalah belum selesai. Doa belum terjawab. Tetapi satu hal tetap benar. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Rahmat-Nya tidak pernah habis. Kesetiaannya tidak pernah gagal. Dan selama itu benar, harapan kita belum mati. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, melainkan karena Tuhan setia. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.